ini kami berada di Gedung Juang yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Gedung Juang merupakan destinasi wisata sejarah pertama di Bekasi yang berbasis digital. Museum Gedung Juang ini berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan dekat dengan Stasiun Tambun. Masyarakat pun dapat mengunjungi museum ini tanpa ada pungutan biaya. Museum ini terbuka untuk umum dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Saat memasuki area Gedung Juang, kita dapat melihat bendera Indonesia berkibar di sebelah gedung utama. Banyak sekali masyarakat setempat yang bersantai di sekitar gedung ini karena memiliki tempat yang sejuk dan indah. Bangunan ini awalnya dimiliki oleh seorang bangsawan Cina bernama Kau Chengqi dan tuan tanah Lui Tanan der Chinesen. Dulunya gedung ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat untuk memantau perkebunan dan pertanian milik mereka. Pada saat itu sempat terjadi peperangan melawan penjajah Belanda yang mengakibatkan warga Tambun dan Cibarusa menjadikan Gedung Juang sebagai benteng perjuangan. Di sisi samping dan depan Gedung Juang terdapat banyak sekali patung-patung yang melambangkan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Selanjutnya, yuk kita lihat apa aja sih yang ada di dalam Gedung Juang 45 ini. Saat memasuki area museum, para pengunjung disuguhi oleh latar belakang para pahlawan-pahlawan perjuangan seperti Kiai Haji Nur Ali, M. Sukatsubandi, dan Dr. Randus R.H. Heri Koseri. Ruangan selanjutnya adalah ruangan masa prasejarah. Dalam ruangan ini terpajang berbagai macam informasi menarik mengenai masa prasejarah dari abad 500 hingga 1000 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita akan beralih ke lantai 2 di Gedung Juang 45 ini. Pada ruangan ini, terdapat sejarah lengkap VOC selama di Indonesia, dimulai dari pelayaran pertama orang Belanda ke Nusantara pada tahun 1596, perkembangan awal VOC di Nusantara pada tahun 1602, hingga bagaimana VOC menguasai Bekasi pada tahun 1602 hingga 1799. Lalu, pada ruangan ini terdapat sejarah lengkap tentang serangan Mataram ke Batavia. Lalu di sini terdapat sejarah tentang Kerajaan Tarumanegara. Terdapat juga buku interaktif mengenai sejarah tentang Kerajaan Sunda.
Selanjutnya di sini kami berada di tempat penayangan film pendek tentang pahlawan rakyat Bekasi. Selain memiliki edukasi sejarah yang lengkap, Gedung Juang juga memiliki fasilitas lainnya seperti area parkir, toilet, musola, digital library, toko merchandise, gedung teater, dan permainan edukasi digital. Gedung Juang merupakan wisata yang sangat cocok untuk bersantai sekaligus menambah wawasan. Kami juga mewawancarai beberapa pengunjung untuk mengetahui daya tarik utama dari Gedung Juang ini. Saya namanya Isa Salahuddin dari Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Wongharja. Kalau masnya kesini itu karena apa ya? Ya saya kesini cuma main-main lah, cari penghiburan juga kan, tempatnya enak, adem gitu, banyak pepohonan, banyak luas gitu, ininya apa tempatnya juga gitu. Kalau tahu tempatnya ini dari mana ya mas? Kalau tahu tempat ini sih saya dari Google, kadang suka lewat, sering lewat sih. Saya Bu Eva, Bu Nina, Berasal dari mana Ibu kalau boleh tahu? dari Bekasi sini. Oh, dari sini. Saya dari Dana. Oh, Ibu tahu tempat ini itu dari mana ya? Saya emangnya lewat-lewat aja, zaman memang dulu sih udah. kan belum begini ya. Dulu sih masih gimana ya, namanya Gedung Juang ya, bisa dibilang ya gitu, masih ya boleh dibilang belum terlalu bagus ya, masih namanya apa ya dibilangnya apa ya Buat sih dulu? uji nyali kan dulu pernah di sini. Serem dah pokoknya. Tapi sekarang kan namanya udah Bagus. zaman modern ya, sekarang udah dibangun, udah jadi buat pengunjung lihat juga senang ya. Jadi museum jadi bermanfaat benar-benar. jadi anak-anak sekolah juga udah mulai ada pada datang ya, dibuat acara ini berkunjung. Menurut ya. Ibu worth it nggak Ibu kesini gitu? Selama udah jadi tuh kita belum pernah masuk ya, baru ini kok kayaknya rame sekali ya, coba kita masuk yuk gitu. Ternyata memang bagus gitu ya, banyak lah yang kita lihat, yang kita nggak tahu jadi tahu ya kan gitu. Oh ini jadi tahu, jadi yang apa ya, boleh dibilang ada manfaat untuk anak-anak sekolah ya kalau dibilang. Terima kasih Ibu. Atas Walau sekarang Gedung Juang menjadi museum dengan teknologi canggih, dulu sebelum pembangunan ulang terdapat berbagai desas-desus bahwa gedung itu berhantu. Bahkan, salah satu pengunjung yang kami wawancarai mengatakan bahwa gedung ini sempat menjadi tempat uji nyali. Menurut hasil wawancara terseram.com dengan tukang ojek, beliau sering melihat hantu noni Belanda yang kabarnya meninggal di gedung tersebut. Beberapa warga juga sering melihat penampakan di lantai 2 Gedung Juang. Beberapa warga juga mengatakan bahwa banyak sekali kelelawar di dalam Gedung Juang ini, dan beberapa desas-desus mengatakan bahwa ada siluman kelelawar di dalam Gedung Juang. Mitos ataupun fakta, Gedung Juang sebelum adanya renovasi memang terlihat cukup menyeramkan. Namun, setelah adanya pembangunan ulang, kini Gedung Juang menjadi museum dengan teknologi canggih dan memberikan banyak edukasi sejarah kepada pengunjungnya. Sehingga, kita tidak perlu khawatir lagi dengan desas-desus yang muncul mengenai Gedung Juang ini. Kita sebagai anak bangsa tidak boleh melupakan sejarah, karena dengan mempelajari sejarah, kita bisa mendapat pelajaran berharga untuk menghadapi keadaan saat ini, dan agar kita tidak mengulangi kesalahan kita di masa lalu. Oleh karena itu, mari kita banyak kunjungi museum-museum seperti Gedung Juang ini untuk mengetahui sejarah. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian video kali ini, semoga bisa bertemu lagi kemudian hari.